PT Agung Podomoro Land Tbk mencatatkan pemulihan kinerja keuangan yang signifikan sepanjang semester 1 tahun 2026. Emiten berkode saham APLN ini membukukan laba bersih sebesar 184,7 miliar rupiah. PT Agung Podomoro Land Tbk membukukan laba bersih sebesar 184,7 miliar rupiah di sepanjang semester pertama tahun 2026. Capaian ini berbalik positif dari rugi bersih didorong oleh aksi monetisasi aset, strategis serta efisiensi operasional. PT Agung Podomoro Land Tbk mencatatkan pemulihan kinerja keuangan yang signifikan sepanjang semester 1 tahun 2026. Emiten berkode saham APLN ini membukukan laba bersih sebesar 184,7 miliar rupiah. Perolehan ini berbalik positif dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencatatkan rugi bersih 108,8 miliar rupiah. Lonjakan profitabilitas perseroan sejalan dengan penjualan dan pendapatan usaha yang meroket 117 mencapai 3,66 triliun rupiah. Peningkatan penjualan perseroan terutama didorong oleh transaksi penjualan Mall Daily Park Medan senilai 2,2 triliun rupiah kepada PT DPM Aset Indonesia. Penjualan aset unggulan ini merupakan bagian dari strategi penyeimbangan portofolio untuk memfokuskan pengembangan proyek berprospek tinggi. Aksi monetisasi aset tersebut mengerek total pengakuan penjualan perseroan melonjak hampir 3 kali lipat menjadi 3,11 triliun rupiah. Di samping itu pendapatan berulang atau recurring income tetap memberikan kontribusi stabil sebesar 549,9 miliar rupiah. Seiring peningkatan pendapatan, laba bruto perseroan naik 91% menjadi 1,24 triliun rupiah, sementara beban bunga berhasil ditekan. Korporat Sekretari APLN Justini Omas menjelaskan perseroan secara agresif terus menurunkan liabilitas hingga mencapai 10,37 triliun rupiah per Juni 2026. Angka utang tersebut berkurang 4,5 triliun rupiah dalam kurun waktu 2,5 tahun terakhir seiring penguatan efisiensi operasional. Posisi keuangan perseroan kini semakin solid dengan raihan kas dan setara kas sebesar 1,13 triliun rupiah serta arus kas operasi 1,51 triliun rupiah. Berbagi sumber, IDX Channel. Pemirsa, selanjutnya mari kita simak pergerakan IHSG di penutupan pertama sesi pertama hari ini, di mana IHSG bergerak melemah di 0,03% ke level 6.234,29. Dibuka di level 6.272 dan sempat mencapai titik tertinggi di level 6.273. 323 saham menguat, 294 saham melemah, dan 169 saham stagnan atau tidak bergerak. Dari top gainers pemirsa, atau saham-saham yang mengalami penguatan tertinggi, antara lain ada Aman Mineral yang menguat di 3,66%, Bumi menguat di 2,42%, Kota menguat di 12,93%, dan Dewa menguat di 2,17%. Sementara itu dari top losers pemirsa, ada TPIA yang melemah di 1,39%, Bull melemah di 3,96%, Bufa mengalami pelemahan di 3,41%, dan Indi melemah di 7,22%. Dari pergerakan sektoral pemirsa, konsumsi non-primer menguat di 1,93%, konsumsi primer menguat juga di 0,65%. Sementara teknologi melemah di 1,33%, kesehatan juga melemah di 0,88%. Kembali bersama kami pemirsa, PT Wijaya Karya Beton Tbk membukukan laba bersih sebesar 4,74 miliar rupiah di sepanjang semester pertama tahun 2026. Pertumbuhan laba sebesar 9,14% ini disokong efisiensi operasional dan optimalisasi digitalisasi bisnis.
PT Wijaya Karya Beton Tbk mempertahankan pertumbuhan bisnis positif dengan membukukan laba bersih sebesar 4,74 miliar rupiah pada semester 1 2026. Perolehan laba emiten berkode saham WTON ini tumbuh 9,14% secara tahunan. Capaian kinerja positif ini sejalan dengan pendapatan usaha perseroan yang terrealisasi mencapai 1,48 triliun rupiah. Pertumbuhan operasional tersebut dicapai melalui langkah strategis divestasi aset non-produktif serta efisiensi sistem berbasis enterprise resource planning. Kondisi neraca dan struktur permodalan perseroan tercatat semakin sehat dan terjaga dengan tingkat likuiditas yang sangat memadai. Tingkat likuiditas perseroan tercermin dari rasio lancar atau current ratio yang mencapai posisi 130,95%. Selain itu rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio berhasil ditekan menjadi 71,52% dari posisi sebelumnya 81,75%. Penurunan rasio utang ini menunjukkan posisi permodalan perseroan yang semakin kuat serta mengurangi ketergantungan pada pendanaan berbasis utang. Segmen produk putar menjadi kontributor terbesar pendapatan perseroan dengan porsi mencapai 47,91% sepanjang semester pertama. Sementara itu segmen produk non-putar menyumbang 34,44%, diikuti lini konstruksi sebesar 13,27% serta jasa sebesar 4,37%. Sekretaris Perusahaan Wika Beton Ignatius Hari menegaskan kedisiplinan finansial menjadi fondasi penting keberlanjutan bisnis perseroan. Memasuki semester kedua, perseroan terus melancarkan aksi transformasi dan inovasi untuk memperkuat daya saing dan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, dalam rangka merayakan usia ke-70 tahun, Bank Danamon menggelar Danamon Festival di Karawang, Jawa Barat. Mengusung semangat tumbuh bersama di setiap langkah, festival ini menjadi wujud apresiasi Bank Danamon kepada nasabah dan masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanannya selama 7 dekade. Danamon Festival di Karawang menjadi bagian dari perayaan HUT ke-70 Bank Danamon. Kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah ini menjadi wujud apresiasi Bank Danamon kepada nasabah dan masyarakat. Berbagai rangkaian kegiatan digelar mulai dari pameran produk dan layanan perbankan hingga beragam aktivasi interaktif yang menarik perhatian pengunjung. Di area booth Danamon, pengunjung dapat mengikuti berbagai aktivitas interaktif serta mendapatkan informasi mengenai program dan inisiatif yang dihadirkan Bank Danamon. Antusiasme pengunjung terlihat saat mengikuti permainan gachapon dan berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah menarik. Bank Danamon juga menyiapkan area eksklusif bagi nasabah di depan panggung utama sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah setia yang telah menjadi bagian dari perjalanan perusahaan selama 7 dekade. Melalui semangat tumbuh bersama di setiap langkah, Bank Danamon menegaskan komitmen untuk terus membangun kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat demi menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi semua pihak. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, IDX Channel.